hendaklah bagi orang yang diberikan kesempitan di dalam rezeki untuk tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hendaklah dia bersabar dan qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang Allah berikan kepada kita tentu mempunyai hikmah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dunia li arba, dunia itu buat 4 orang. Ya. Ada dari hambaku yang memang aku jadikan dia kaya terus. Ya, kaya terus. Kalau aku jadikan miskin, dia akan kufur kepadaku, dia akan menyekutuai aku, maka aku jadikan dia kaya seumur hidup. Ada di antara hambaku yang aku jadikan dia miskin terus. Kalau dia kaya, takutnya kufur kepadaku, ya dia akan menyekutuai aku, maka aku jadikan dia miskin terus. Ada yang di antara hambaku sehat terus. Kalau aku jadikan sakit, nanti dia kufur terhadapku dan menyekutuai aku, maka aku jadikan dia sehat terus. Ada yang di antara hambaku yang aku jadikan sakit terus. Kalau aku jadikan dia sehat, nanti dia kufur terhadapku dan dia menyekutuai aku, maka aku jadikan sakit terus. Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu berikan kepada kita ada hikmah. Ya. Ada satu perantara kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak dari jalur A, jalur B, enggak dari jalur B, jalur C. Ya mungkin untuk mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, kita melalui pintu yang namanya miskin. Ya. Atau melalui pintu yang namanya kaya, melalui pintu yang namanya sakit, melalui pintu yang namanya sehat. Karena kita nggak tahu di mana letaknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Haramain alaihi rahmatullah, beliau mengatakan segala apa yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita syukuri semuanya. Mau itu nikmat atau mau itu nikmat, mau itu enak atau mau itu tidak enak. Karena hakikatnya itu nikmat semuanya. Ya, hakikatnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan seorang ibu punya anak nggak punya dosa, sakit. Ya, anak itu nggak punya dosa, sakit. Ya, sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya itu dia meninggal dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala apakah zalim di sini? Enggak. Emang anak itu tidak punya dosa. Tapi kenapa Allah sakit? Untuk menghapus dosa ibunya, untuk mengangkat derajat ibunya, untuk menempatkan ibunya di tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi, hendaklah kita bersyukur pada Allah dalam posisi apapun kita. Mau kita senang, mau kita susah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Allah masih ingat sama saya. Ya, Allah masih ingat, Allah masih kasih sehat, Allah masih kasih saya sakit, Allah masih kasih saya kaya, Allah masih kasih saya miskin sebagainya. Ya, jadi intinya dari apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Ya, maka sering saya bilang jangan kita melihat pakai kacamata makro, tapi lihat kacamata mikro. Jangan melihat dari segi dohir, tapi melihat dari segi batin. Apa yang Allah janjikan buat kita setelah ini? Ya, apa yang Allah berikan setelah ini dengan kejadian seperti ini apa? Ya, maka kata ulama, andai kata Allah membuka mata kita melihat semua hikmah yang terjadi pada diri kita, ini saya tidak akan terucap namun kita kecuali kalimat alhamdulillah, alhamdulillah.